Di sini saya akan menjelaskan ancaman-ancaman terhadap Hypolexos Butankamp. Yang pertama adalah ancaman terhadap ideologi, yaitu dengan adanya ideologi komunisme, ideologi marxisme, dan ideologi neoliberalisme. Nah, dengan adanya ketiga ideologi ini dapat mempengaruhi keberadaan ideologi Pancasila yang terdapat di dalam negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, strategi untuk mengatasi dari ancaman ideologi ini adalah dengan cara pemberantasan gerakan separatisme, peningkatan rasa patriotisme, dan penyuluhan kepada masyarakat tentang ideologi Pancasila dan pentingnya ideologi Pancasila di dalam negara ini. Lalu yang kedua adalah ancaman terhadap politik, yaitu contohnya adalah politik SARA, politik yang membawa-bawa suku, agama, ras, dan antar golongan. Lalu yang kedua adalah politik uang. Yang ketiga adalah politik oligarki. Nah, strategi mengatasinya adalah dengan mengembangkan demokrasi politik, yaitu politik yang lebih demokratif lagi. Dan yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Nah, ancaman yang ketiga adalah ancaman pada ekonomi. Nah, seperti yang kita ketahui, ancaman pada ekonomi ini mungkin paling berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari dari kita. Dan juga contoh dari ancaman ekonomi ini adalah seperti contohnya inflasi, pengangguran, daya saing rendah, infrastruktur yang tidak memadai, dan ketergantungan pada pihak asing. Nah, strategi untuk mengatasinya adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru, melakukan pembangunan infrastruktur dalam negeri, dan melakukan kerjasama antar negara. Nah, yang keempat adalah sosial budaya, ancaman terhadap sosial budaya. Contohnya adalah sikap konsumtif, ketergantungan, hedonisme, masuknya budaya asing yang negatif. Nah, strateginya adalah dengan melakukan penyaringan terhadap budaya yang masuk ke Indonesia. Seperti contohnya misalnya kalau ada budaya asing yang negatif, kita jangan menirunya, melainkan kita melihat yang positifnya saja. Lalu yang contoh kedua adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan tradisi agar kita tidak ketinggalan zaman gitu. Nah, lalu yang terakhir adalah ancaman terhadap pertahanan dan keamanan. Nah, contohnya adalah gerakan separatisme, agresi militer, spionisme, dan terorisme. Nah, strategi untuk mengatasinya adalah dengan memperkuat pertahanan antar rakyat, mengarahkan masyarakat untuk saling menjaga, dan senantiasa untuk menjaga daerah kita bersama-sama. Jadi, menjaga daerah itu tidak hanya tugas TNI dan polisi saja, melainkan juga tugas kita semua sebagai rakyat Indonesia. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.